Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Engkau memberikan kepada kami sekali lagi ibu yang mengandung Yesus, yang memelihara Yesus, yang membesarkan Yesus dan mengajarkan Yesus. Sebagaimana ibu kami semua yang mengajarkan kebaikan, keutamaan, kebajikan kepada anak-anak kami. Bantu kami untuk mendengarkan sabda-sabdamu dan melaksanakannya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita mendengar satu ungkapan yang sangat indah dan bagus sekali. Ada ibu yang berteriak, berbahagialah ibu yang mengandung dan melahirkan engkau, Yesus. Suatu ungkapan pujian bahwa Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang mengagumkan itu lahir dari seorang ibu. Dan berbahagialah wanita itu. Wanita itu memuji Maria, ibu Yesus, yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, membina Yesus. Keutamaan Yesus sejujurnya juga berasal dari ibunya. Karena itulah maka kita perlu dan selalu menghormati ibu kita, apapun juga. Sejelek apapun ibu kita, sejahat apapun ibu kita, dialah yang telah memberikan keutamaan kebajikan itu dalam hidup kita sejak dalam kandungan, memeliharanya dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, Yesus tidak hanya menerima pengakuan wanita yang berteriak itu akan ibunya, tapi menunjukkan lebih daripada itu. Ibu Yesus Maria adalah mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Itulah orang yang berbahagia. Yesus tidak menolak peranan Maria, bahkan mengangkatnya bahwa Maria adalah contoh orang yang mendengarkan sabda Allah, melaksanakannya, dan itulah orang yang berbahagia. Maka Yesus di tempat lain mengatakan, ibuku, saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus, itu adalah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mendengarkan sabda itu. Ya, mendengarkan sabda itu merupakan suatu nilai, suatu keutamaan dan suatu kebajikan. Karena itulah yang membuat kita dekat dengan Yesus. Dan itulah yang membuat kita semakin mengerti dan memahami siapa Yesus itu bagi kita. Maka para saudaraku terkasih, di bulan September yang lalu kita diajak untuk merenungkan kitab suci. Ya, kitab suci sabda Allah itu bukan hanya yang tertulis. Ya, dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu benar. Tapi lebih daripada itu adalah apa yang kita alami dalam batin kita, yang kita rasakan bahwa Tuhan menghendaki itu. Ya, itu juga merupakan sabda Allah yang berulang-ulang, yang mengingatkan kita akan sabda tertulis itu dalam pengalaman batin kita. Ketika kita mendengarkan kebaikan itu dan kita jalankan itu, bukan hanya sekedar diketahui, tapi dijalankan menjadi praktek, menjadi kebajikan, menjadi kekuatan dalam hatiku. Itulah saudaraku terkasih yang perlu kita renungkan. Jadi bukan hanya mendengarkan begitu saja, tapi mendengarkan dan melaksanakan menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi kekuatan. Ya, itulah yang perlu kita renungkan dan kita hayati dalam diri kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga sabda Allah rajin kita dengarkan, ya, rajin kita pelihara. Karena dengan sabda Allah itu pikiranku, hatiku, badanku diubah menjadi seperti Tuhan. Sekali lagi, ketika kita mendengarkan sabda, pikiranku, perasaanku, kehendakku menyatu dalam tindakan, dalam perbuatan. Sehingga pikiranku, hatiku, dan tindakan itu menyatu dan terpatri di dalam diri kita, tertanam dalam diri kita. Sehingga kita melaksanakannya seperti yang kita kehendaki. Semoga kita semua diingatkan, sekali lagi diingatkan untuk menjalankan sabda Allah, perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Maria yang menjadi contoh seorang yang menghayati, ya, sabda Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Maria menyimpan sabda Allah dalam hatinya
dan merenungkannya dan melaksanakannya. Itulah tugas kita semua, tugas Anda dan saya. Sepanjang waktu, sepanjang saat, sepanjang zaman. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.